Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3361 sampai bab 3364. Divisi Iblis Penekan ada di sini. Masih datang secara besar-besaran, Ye Junlin sudah menyadarinya. Dia awalnya mengira sekelompok orang dari divisi penekan iblis akan menyerangnya secara diam-diam. Saya tidak menyangka akan terjadi serangan frontal seperti itu. Cukup menarik, kuharap kekuatanmu membuatku lebih menarik. Ye Junlin tersenyum malas, tapi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. 10 jenius teratas berdiri di depan base camp. Di belakang mereka ada banyak master penekan iblis. Bai Xinghe melambaikan tangannya, dan mereka meraung serempak. Aum, 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 pasukan divisi penindas iblis mengaum. Seolah-olah guntur ilahi 9 surga turun, meledak dan berdengung di langit di atas base camp. Sepertinya bencana datang dari langit. Bai Xinghe bahkan meledak dengan guntur musim semi. Ye Junlin, keluar dan mati. Penekan iblis ada di sini untuk membunuhmu. Suara ini sangat besar sehingga menyebar langsung ke setiap sudut base camp. Arogan, sombong, aku akan membunuhmu tanpa menjadi licik. Memberitahumu secara langsung, aku di sini untuk membunuhmu. Ini adalah kebanggaan dari 10 orang jenius. Dimanapun 10 orang itu berdiri, mereka tampak seperti dewa di dalam debu. Boom! Aura di tubuh mereka langsung menyebar. Gelombang kejut yang mengerikan terbentuk, langsung menghancurkan seluruh base camp. Semua bangunan di depannya hancur berkeping-keping. Semua gelombang kejut yang bisa menembus telah lenyap. Tapi Ye Junlin masih tidak merespon atau keluar. Hal ini membuat 10 orang jenius sedikit marah. Mereka semua ada di sini, Ye Junlin belum keluar. Ini berarti Anda tidak menganggapnya serius. Mereka adalah jenius paling kuat dari divisi penekan iblis dan jawaban untuk masa depan. Seekor monyet di luar mengabaikan mereka seperti ini. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jika Ye Junlin tidak keluar dan mati, kami akan masuk. Raung Su Zetian, hampir setiap wajah jenius tertutup embun beku. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang berani untuk tidak memberi mereka muka. Seekor monyet bisa begitu sombong, itu tidak masuk akal. Dugu Tuo, yang paling pemarah di antara 10 orang jenius, sudah marah. Boom! Tiba-tiba dia meninju. Hampir semua base camp akan hancur dan semua makhluk hidup akan punah. Aura mengerikan memenuhi udara. Dia sudah mengambil 1 langkah maju. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Dugu Tuo telah mengambil 1 langkah maju. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu memimpin. Para jenius lainnya juga segera bergegas keluar. Bagaimanapun, mereka berlomba untuk membunuh Ye Junlin. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memimpin? Serang, serang ke segala arah. Pasukan penekan iblis meniup trompet serangan dan mulai menyerang base camp dari segala arah seperti binatang buas. Bunuh, puluhan ribu orang kuat menyerang secara serempak. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan yang menyerang Beige sejak awal. Dan kohesinya sangat kuat. Terakhir kali semua orang menyerang Beige. Setiap orang memiliki niat jahat dan setiap orang memiliki Xiao Jiu-Jiu masing-masing. Mereka semua memikirkan seberapa besar manfaat yang bisa mereka peroleh dari Beige. Tapi kali ini berbeda. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, untuk membunuh Ye Junlin. Oleh karena itu, divisi atas dan bawah dari divisi penekan iblis bersatu tidak seperti sebelumnya. Selain itu, dengan 10 jenius teratas yang memimpin pasukan, mereka tidak akan berkomplot satu sama lain siapa yang akan berurusan dengan Ye Junlin takut mati. Sebaliknya, mereka bergegas membunuh Ye Junlin, takut dia akan dibunuh oleh orang lain. Mereka semua mulai buru-buru membunuh Ye Junlin. Persatuan seperti itu menjadikan mereka lebih kuat. Gong Qianqiu, berbagai pembunuh, dan orang-orang dari kerajaan abadi juga perlahan mendekat. Bahkan menyergap di sisi lain, yaitu kelompok kekuatan yang mengendalikan Yan Zhangsheng juga diam-diam mendekat. Bahkan 10 master ras alien Xuanming datang mendekat.
tetapi mereka tidak terlalu dekat dan selalu menunggu kesempatan. Perang akan segera terjadi. 10 orang jenius memimpin pasukan mereka ke base camp. Namun dia tertegun sejenak. Hah, apa yang terjadi? Apakah kita datang ke tempat yang salah? Kamu bahkan mengatakan bahwa Ye Junlin mendapat berita sebelumnya dan melarikan diri sejak lama. Apakah ini kota yang kosong? Biarkan 10 besar para jenius dan seluruh kota semua master divisi sihir tercengang. Mengapa tidak ada seorang pun di base camp? Itu membuat mereka semua curiga bahwa mereka datang di tempat yang salah. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Mereka tidak tahu bahwa sebagian besar orang berada di ruang bawah tanah di bawah kaki mereka. Apakah kita mendapatkan peta palsu? Ini sama sekali bukan markas Ye Junlin. Li Zuyu mau tidak mau bertanya. Baili Waner menggelengkan kepalanya. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Ye Junlin sudah mengetahui berita itu dan melarikan diri terlebih dahulu. Ya, itu mungkin saja. Meskipun organisasi kami bersifat rahasia, tetapi ada banyak orang yang membicarakannya, jadi beritanya masih mudah untuk diungkapkan. Iya, Beige memiliki hubungan yang baik dengan Ye Junlin. Mungkin Beige yang mengungkapkan berita itu. Sekarang kemungkinan besar Ye Junlin melarikan diri. 10 jenius teratas segera menganalisis. Berita itu sangat membebani mereka. Bagaimana Ye Junlin bisa lolos? Teruslah mencari ke dalam. Bai Xinghe berteriak. Baiklah, mari kita lihat dulu. 10 orang jenius tidak mau melakukan perjalanan seperti itu dengan sia-sia. Dengan cepat menyusut ke arah tengah. Semua orang mulai terus mempersempit pengepungan dan berjalan menuju pusat base camp. Namun di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun sama sekali. Ada tanda-tanda jelas bahwa dia telah melarikan diri. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Gong Qianqiu yang berada di belakang juga sangat tertekan setelah mendengar berita tersebut. Ye Junlin lolos. Bagaimana ini mungkin? Seru Gong Qianqiu. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghubungi Xiao Feng. Sepertinya dia kehilangan kontak dengan orang-orang ini. Mungkin itu sangat mungkin, Ye Junlin melarikan diri. Hindari keunggulannya untuk saat ini. Alangkah baiknya jika kita bisa menghubungi Xiao Feng. Bahkan bidak catur ini terkadang tidak berfungsi. Membuatnya sangat marah. Tapi itulah situasinya saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Jika ini masalahnya, rencanaku tidak akan berhasil sama sekali. Bagaimana Ye Junlin bisa lolos? Apakah dia melebih-lebihkan kekuatannya? Mustahil, Ye Junlin mengalahkan 3 orang suci Beige dan menyelamatkan Beige. Bahkan jika pasukan penekan iblis lebih kuat kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Ye Junlin, yang telah dia pelajari dan analisis dengan cermat, tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Bahkan jika dia bukan lawan, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pasti ada yang salah dengan ini. Otak Gong Qianqiu mulai bekerja dengan cepat, mencoba memikirkan cara untuk menebusnya. Setelah menyiapkan pertandingan sebesar itu, tidak mungkin gagal begitu saja. 10 orang jenius memimpin semua orang untuk terus menuju pusat. Mereka kecewa. Perjalanan hari ini ditakdirkan sia-sia. Itu dia, Ye Junlin pasti melarikan diri bersama orang lain. 10 jenius teratas sudah menyerah. Wajah mereka penuh depresi. Secara khusus, Sangguan Tianfeng memarahi. Buang Ye Junlin, dia memang monyet terbelakang. Apakah kamu takut? Ya. Saya benar-benar tidak menyangka Ye Junlin menjadi pengecut. Dia ketakutan ketika mendengar kami datang. 10 jenius menghela nafas berulang kali. Namun, anggota lain dari Departemen Penekan Iblis berkata, semuanya, pikirkanlah, saya mendengar bahwa 10 orang jenius teratas di sini bersama-sama, dan Anda membawa 4 artefak utama Zenge. Siapa yang tidak takut mendengar ini? Dia adalah orang normal, mereka semua melarikan diri, kan? Sekarang tampaknya Ye Junlin adalah orang normal dan tahu cara melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa sanjungan ini telah memenangkan hati banyak orang, 10 jenius teratas. Mereka sangat puas,
Menurutnya, Ye Junlin kabur hanya karena mendengar 10 dari mereka akan datang. Jiang Tianqiong tersenyum, itu benar, belum lagi seekor monyet. Bahkan petinggi divisi penindas iblis pun akan melarikan diri ketika mereka mendengar tentang barisan kita. Hahaha, siapa bilang aku melarikan diri? Tiba-tiba terdengar suara, 10 jenius teratas dan lainnya terkejut. Semua orang melihatnya, saya melihat sesosok tubuh di loteng kecil siapa lagi kalau bukan Ye Junlin. Tidak melarikan diri, kuncinya adalah mereka bahkan tidak menyadarinya. Ada orang hidup sebesar itu. Apakah kalian semua di sini? Ye Junlin mengangkat kelopak matanya dan memandangnya dengan malas. Di mata 10 orang jenius, pandangan ini sangat menghina, dan mereka tidak dianggap serius sama sekali. Semua orang akan meledak, tidak ada yang berani mengabaikannya seperti ini. Di divisi penekan iblis, bahkan makhluk setingkat leluhur pun bersikap sopan saat bertemu dengan mereka. Tak hanya menjadi jawaban masa depan, kekuatan mereka saat ini juga begitu kuat hingga menyaingi nenek moyang. Oleh karena itu, mereka tidak terbiasa dengan pengabaian Ye Junlin. Saat mereka hendak berbicara, suara Ye Junlin terdengar, "Sekarang kita di sini, mari kita semua berlutut." Kata-kata itu tidak mengejutkan, dan begitu kata-kata ini keluar, 10 orang jenius semuanya tercengang. Puluhan ribu master penekan iblis di belakangnya semuanya tercengang. Apakah ini yang terjadi, membuat mereka berlutut? Tempat tinggalku telah dihancurkan seperti ini olehmu. Kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Aku tidak akan membunuhmu nanti. Tapi kamu tetap harus tinggal untukku dan memperbaiki tempat ini. Ye Junlin menjelaskan, baru pada saat itulah semua orang mengetahui alasannya. Namun masing-masing dari 10 orang jenius menjadi semakin marah. Beraninya kamu, beraninya seekor monyet mengucapkan kata-kata gila. Sangguan Tianfeng meraung. Su Zetian, Han Jiu Xiao dan orang-orang berbakat lainnya semuanya marah. Ye Junlin berani membuat kami berlutut. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Berlututlah dengan cepat, mungkin saya akan meninggalkan seluruh tubuh untuk Anda. Itu hanya beberapa anak nakal, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Ye Junlin berkata dengan tenang, 10 jenius teratas memang sangat kuat, dan mereka telah mencapai level 3 orang suci beige. Tapi jadi apa? Masih tidak bisa menghentikannya untuk memukulku. Tapi dia memiliki penampilan yang tenang, nada yang tenang dan isi kata-katanya. Itu seperti tong mesiu yang menyulut 10 orang jenius. Meledak, benar-benar meledak, tidak ada seorang pun yang pernah meremehkan mereka. Bukankah ini berarti monyet sama sekali tidak menganggap tinggi mereka? Bagaimana aku bisa menanggungnya? Zhong Haiqiu berkata dengan dingin. Ye Junlin, kamu sombong, tetapi kamu harus memiliki modal untuk menjadi sombong. Li Zuyu juga tersenyum, bagaimanapun juga, kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur, wawasanmu sangat luas, dan kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melihat bagian luar dalam hidupmu. Mereka tidak memahami kebenaran bahwa ada orang di luar dunia dan ada dunia di luar dunia. Semua wanita jenius angkat bicara. Bailey Waner juga berkata, itu benar, Anda punya 2 trik. Anda mengalahkan 13 faksi kuil serigala dan membunuh Suan-Suan, 4 penguasa dunia bawah. Jangan berpikir bahwa Anda melanggar hukum dan telah menginjak-injak divisi penekan iblis di bawah kaki Anda. Kamu harus tahu bahwa apa yang telah kamu lakukan, kami juga bisa melakukannya dengan mudah. Ada banyak orang yang lebih lemah darimu, tetapi ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Terutama di divisi penindas iblis, ada banyak sekali orang lebih kuat dari Anda, tetapi mereka terlalu malas untuk mengambil tindakan. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka mengambil tindakan. Kami di sini untuk membunuh Anda hari ini, dan itu adalah Anda, momen paling mulia dan mulia dalam hidup. Ingatlah hari ini. 10 jenius teratas masih sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Setidaknya aku merasa setara dengan Ye Junlin. Jika mereka menggunakan kartu trufnya, Ye Junlin pasti akan kalah. Belum lagi 10 orang beraksi bersama,
yang terkuat di antara kami bersepuluh adalah saudara Bai dan si cantik Chu. Mungkin Anda bisa bertarung dengan kami. Tetapi jika Anda bertemu keduanya, Anda hanya akan terbunuh seketika." Jiang Tianqiong mencibir lagi dan lagi. Bai Xinghe, dengan tangan di belakang punggungnya, begitu sombong sehingga dia bahkan tidak pernah memandang Ye Junlin. Chu Qingshuang sedingin es, seperti es ribuan tahun, memancarkan aura mendominasi dan dingin seperti seorang ratu, dan Ye Junlin tidak tahan dengan matanya. Baru saja, para jenius lainnya sedang mengejek Ye Junlin. Keduanya tetap diam, karena di mata dua orang terkuat ini, Ye Junlin sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Lagi pula, tidak banyak orang yang membiarkan mereka memandang tinggi. Tidak banyak divisi penekan setan. Mendengar semua orang mengatakan ini, mereka berdua menjadi semakin bangga. Ye Junlin memandang kedua orang itu, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kedua pengkhianat Beige ini? Saya mendengar bahwa 3 orang suci Beige melatih Anda, tetapi Anda akhirnya dikhianati oleh Dongge. Apakah seseorang diusir, menjadi pengkhianat?" Benar saja, Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini. Bai Xinghe dan Chu Qingshuang tidak bisa lagi tenang. Ada sedikit kemarahan di wajah mereka, dan mereka sangat marah hingga hampir lari. Beberapa kata sederhana Ye Junlin langsung menyentuh titik sakit mereka berdua. Keduanya paling benci dan takut kalau ada yang menyebut mereka pengkhianat. Kelahiran mereka tidak baik, mereka tidak berasal dari faksi besar, melainkan dari keluarga petani biasa. Ditemukan oleh 3 orang suci Beige. Jika bukan karena perlindungan khusus mereka, kedua orang ini tidak akan bisa tumbuh dewasa sama sekali. Mereka memiliki tulang akar yang tidak kurang dari akar spiritual 5 elemen. Jika orang lain menemukannya, tulang akarnya pasti sudah lama ditransplantasikan. Akhir hidup mereka akan sangat menyedihkan. 3 orang suci Beige lah yang melindungi dan membesarkan mereka. Mereka dilatih oleh Beige pada tahap awal. 3 orang suci Beige menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya yang besar untuk kedua orang ini. Akibatnya, beberapa leluhur Dongge datang untuk memburu orang, dan mereka langsung melarikan diri. Menurutku lebih menjanjikan pergi ke Dongge. Hal ini pula yang menyebabkan Beige terjun langsung ke persaingan masa depan. Letaknya di ujung pavilion Wufang, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Departemen Penindas Iblis. Tapi mereka takut dikatakan, namun, mengingat kekuatan dan latar belakang keduanya yang kuat, tidak ada seorang pun di divisi Penindas Iblis yang berani mengatakan apapun. Tapi Ye Junlin mengatakannya, hal itu langsung menyentuh rasa malu yang terdalam di hati mereka. Mereka marah, kesombongan di wajahnya telah hilang, dan ekspresi dinginnya telah hilang. Digantikan oleh kemarahan, tidak hanya mereka yang merasa malu, tetapi para jenius dan ahli lainnya dari divisi penekan iblis juga merasa malu. Bagaimanapun, ini adalah fakta, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Memang ada sebagian orang yang tidak takut mati. Kamu sedang mencari kematian, ucapkan kata-kata ini, cukup untuk membunuhmu 100 kali. Bai Xinghe meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Chu Qingshuang juga mendengus dingin. Ye Junlin akan dihukum oleh Tuhan karena berbicara omong kosong, dia akan dikutuk. 2 jenius teratas sudah diambang mengamuk. Ye Junlin sudah menjadi mayat di mata mereka. "Oh, benarkah? Apakah aku memukulmu di bagian yang sakit? Apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah pengkhianat?" Ye Junlin tersenyum. Bai Xinghe tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ye Junlin adalah milikku. Kalian semua, tolong jangan ikut campur niat." Membunuh yang mengepul muncul di sekujur tubuhnya. Tapi Ye Junlin melambaikan tangannya, ayo berkumpul. Biarkan aku membereskan rumah untuk ketiga lelaki tua itu. Berhenti bicara omong kosong, ayo berkumpul, 10 bocah nakal. Provokasi Ye Junlin membuat orang lain juga bisa, jangan duduk diam. Tidak, bukankah kita setuju?
Ayo kita bunuh Ye Junlin dalam sebuah kompetisi dan lihat siapa yang membunuh Ye Junlin terlebih dahulu, aku tidak akan memberikan kesempatan ini padamu. Yang lain juga berkata, Chu Qingshuang juga mengangguk, baiklah, sekarang Ye Junlin memprovokasi kita 10, mari kita lihat siapa yang bisa membunuh Ye Junlin dulu. Sekarang 10 jenius teratas menjadi bersemangat, menatap Ye Junlin seperti melihat mangsanya. Bunuh, ke-10 orang itu marah, gemuruh, di tengah gerakan gemetar. Bai Xinghe adalah orang pertama yang membunuh Ye Junlin seperti sambaran petir. Tak mau kalah, beberapa orang lainnya menyerang Ye Junlin hampir bersamaan. Mereka tidak bersatu, tapi bergegas membunuh Ye Junlin. Bersambung.